Baik, materi kita berikutnya adalah aturan sinus dan aturan kosinus. Apa yang dimaksud dengan aturan sinus dan aturan kosinus? Jadi di sini kita akan bekerja dengan segitiga yang bukan segitiga siku-siku. Kita akan bekerja dengan segitiga sembarang. Di sini kita akan belajar bagaimana menentukan unsur-unsur dari segitiga itu, segitiga sembarang. Jadi ada 3 sisi, ada 3 sudut. Setiap segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Itu yang kita mau bahas pada saat ini. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah aturan sinus. Bagaimana aturan sinus? Nah, mari kita perhatikan gambar. Ya, di sini ada segitiga ABC. Ada segitiga ABC. Ya, titik A, ada titik B, ada titik C, kemudian nama-nama sudutnya adalah alfa, alfa, beta, dan gamma. Jadi titik A itu nama sudutnya alfa, titik B itu nama sudutnya beta, dan titik C itu nama sudutnya gamma. Kemudian nama-nama sisi, sisi di depan sudut A namanya A. Jadi ini huruf A kecil. Sisi di depan sudut B atau sudut beta namanya B kecil, dan sisi di depan sudut gamma adalah C kecil. Nah, bagaimana menentukan unsur-unsur dari segitiga ini? Ya, kita turunkan dulu aturannya, namanya aturan sinus. Jadi mula-mula segitiga ABC ini kita pecah menjadi 2 segitiga siku-siku. Nah, kita tarik garis tinggi dari titik C tegak lurus ke garis AB. Anggap saja garis tinggi dari titik C itu memotong garis AB di titik D. Nah, perhatikan gambar segitiga ABC yang sudah terbagi menjadi 2 segitiga siku-siku. Secara khusus pada segitiga ACD, sudut A itu adalah alfa. Kemudian panjang sisi AC adalah B. Nah, perhatikan baik-baik bahwa untuk menentukan sin alfa pada segitiga ACD, sisi depan banding sisi miring. Berarti CD per AC. CD per AC. Dengan demikian, CD sama dengan AC kali sin alfa. Jadi CD itu sama dengan AC kali sin alfa. Tapi karena AC itu sama dengan B, kita bisa mengganti AC sama dengan B. Jadi CD sama dengan B sin alfa. Nah, ini persamaan yang pertama kalau kita memperhatikan segitiga ACD. Selanjutnya, di bagian yang kedua, pada segitiga BCD juga siku-siku di D, pada segitiga BCD kita akan mendapatkan sin beta. Sin beta itu sama dengan CD per CB atau ya CD per BC. Kalau begitu, CD sama dengan BC kali sin beta. Ya, karena BC itu sama dengan A, kita bisa mengganti BC sama dengan A. Jadi CD sama dengan A kali sin beta. Ini persamaan yang kedua. Perhatikan baik-baik bahwa persamaan pertama dan persamaan kedua nilainya sama-sama CD. Jadi persamaan pertama CD sama dengan B sin alfa, persamaan kedua CD sama dengan A sin beta. Jadi persamaan 1 nilainya sama dengan persamaan 2. Kalau begitu kita bisa menghubungkannya menjadi B sin alfa. Jadi B sin alfa sama dengan A sin beta. Nah, inilah yang dimaksud dengan aturan sinus. B sin alfa sama dengan A sin beta. Tapi ini
susah diingat kalau begini. Karena itu kita ubah persamaannya menjadi A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Jadi ini sin alfanya ke kanan membagi A, sin betanya ke kiri membagi B. Didapat kesamaan A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Ini mudah diingat. Jadi dia harus berpasangan sisi dengan sudut. Sisi dengan sinus sudutnya. Jadi A per sinus alfa sama dengan B per sinus beta. Nah, itu kalau kita menarik garis dari titik C. Tapi kalau seandainya kita menarik garis dari titik B, garis tinggi dari titik B tegak lurus BC, kita juga akan mendapatkan prosesnya sama dengan cara yang pertama. Kita akan dapatkan bahwa A per sin alfa sama dengan C per sin gamma. Jadi begitu juga kalau kita tarik garis tinggi dari titik A membagi tegak lurus dengan sisi BC, kita akan dapatkan lagi B per sin beta. Jadi B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, inilah yang dimaksud dengan aturan sinus. Yang kita bisa sederhanakan menjadi, jadi ini nilainya sama semua. Kita bisa sederhanakan menjadi A per sin alfa nilainya sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Jadi harus kita ini mudah diingat bahwa sisi dan sudut harus diketahui. Pasangan sisi dan sudut harus diketahui. Apa yang dimaksud itu? Umpamanya sudut A dengan A, sisi A. Atau sudut B dengan sudut beta dengan sisi B. Atau sisi C ini dengan sudut gamma. Kalau itu tidak diketahui, pasangan itu tidak bisa kita temukan, maka kita tidak bisa menggunakan aturan sinus. Jadi A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Inilah yang disebut dengan aturan sinus. Selanjutnya untuk aturan kosinus, ini nanti kita lanjut pada materi yang akan datang. Kita langsung ke contoh bagaimana menggunakan aturan sinus. Contoh aturan sinus. Tentukan unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga ABC berikut ini. Jadi ya bagian A-nya 6 cm. B-nya, sisi B-nya 8 cm. Kemudian sudut alfa 30 derajat. Dengan demikian sisi A dengan sudut A itu diketahui berpasangan. Jadi ya aturan kosinus bisa digunakan. Kemudian bagian B, A-nya 6 cm, betanya 80 derajat, gammanya 30 derajat. Dan bagian C, sisi A-nya 6 cm, B sama dengan 8 cm, dan gamma sama dengan 60 derajat. Ya, anggap saja segitiganya begini secara umum. Segitiga ABC, jadi sudut A itu alfa, sudut B itu beta, sudut C itu gamma. Sementara sisi di depan sudut A itu namanya A kecil, sisi di depan sudut beta namanya B kecil, dan sisi di depan sudut gamma namanya C. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi segitiga ABC, A-nya 6. Berarti di sini 6. B-nya sini 8. Kemudian sudut alfa 30 derajat. Dengan menggunakan aturan sinus, ya kita akan dapatkan bahwa A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Ya, mula-mula kita cari dulu sudut betanya karena
panjang sisi B kita ketahui. Jadi panjang sisi A diketahui, sudut A diketahui, sisi B diketahui, panjang sisi B diketahui 8 cm. Kalau begitu sudut beta bisa dicari. Nah, kalau kita teruskan hasilnya menjadi dimasukkan saja A-nya 6, kemudian si alfanya 30 derajat, jadi A per sin 30 derajat sama dengan 8 per sin beta. Nah, masalahnya sekarang sin betanya berapa? Nah, ini mudah dicari. Tinggal kita proses saja. Jadi 6 per 1/2. 1/2 itu adalah sin 30 derajat. Nilainya sama dengan 8 per sin beta. Setelah kita proses, kita akan dapatkan bahwa sin beta sama dengan, ya, sin beta sama dengan ini 1/2 kali 8 sama dengan 4. 4 dibagi 6. Jadi sin beta itu sama dengan 4 per 6 sama dengan 0,667. Nah, sekarang betanya berapa? Kita menggunakan kalkulator. Sin berapa? Nilainya sama dengan 0,667. Dengan menggunakan kalkulator, kita masukkan, kita tekan 0,667, baru tekan inverse sin atau sin pangkat min 1. Kita akan dapatkan sudut beta nilainya sama dengan 41,81 derajat. Nah, ini kita sudah menemukan sudut beta. Tinggal dua unsur yang lain. Karena ada 6 unsurnya. A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, alfanya 30, betanya 41. Unsur yang lainnya adalah, ya, ini C-nya berapa? C-nya kira-kira berapa? Tapi kita hitung dulu gammanya. Karena alfa sudah diketahui, beta sudah diketahui, gamma bisa dicari. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus alfa tambah beta tambah gamma sama dengan 180 derajat. Karena pada sembarang segitiga, kita sudah dapatkan aturannya dari SMP bahwa jumlah sudut-sudut sembarang segitiga adalah selalu nilainya sama dengan 180 derajat. Dengan demikian gamma kita bisa cari nilainya, yaitu 180 derajat kurang alfa tambah beta. Nah, setelah kita hitung, kita akan dapatkan gamma sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat tambah 41,81 derajat. Hasilnya sama dengan 180 derajat dikurang 71,81 derajat. Jadi sudut gamma sama dengan 108,19 derajat. Nah, tinggal sisi C. Nah, tapi karena gammanya sudah ada, saya kira mudah dihitung. Ya, kita menggunakan aturan sinus. A per sin alfa sama dengan C per sin gamma. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Jadi C sama dengan A kali sin gamma per sin alfa. A kali sin gamma per sin alfa. Nah, kalau diganti A-nya itu sama dengan 6 cm. Kemudian gammanya tadi 108,19 derajat. Jadi sin 108,19 derajat. Kemudian dibagi sin alfa, alfanya 30 derajat. Setelah kita lanjutkan, kita akan dapatkan bahwa C itu sama dengan 6 kali 0,95. 0,95 dari mana? Yaitu sin 108,19 derajat. Dibagi 0,5. 0,5 dari mana? Nilai dari sin 30 derajat. Jadi nilai dari sin 30 derajat itu sama dengan 1/2 atau 0,5. Setelah disederhanakan, hasilnya kita akan dapatkan 11,4 cm. Jadi panjang sisi C sama dengan 11,4 cm.
Dengan demikian, keenam unsur dari segitiga ABC kita sudah ketahui. Jadi 3 yang diketahui pertama, kemudian 3 yang ditanya, semuanya kita sudah dapatkan. Selanjutnya kita ke bagian B. Bagian B pada segitiga ABC, A-nya 6 cm, sudut beta sama dengan 80 derajat, dan sudut gamma sama dengan 30 derajat. Nah, ini sisi A 6 cm, tapi alfa belum diketahui. Nah, sudut beta diketahui 80 derajat, tapi sisi B belum diketahui. Begitu juga gamma. Gamma sama dengan sudut gamma sama dengan 30 derajat, tetapi sisi C tidak diketahui. Nah, bagaimana caranya untuk menjawab soal ini? Jadi karena betanya diketahui 80 derajat, gammanya 30 derajat, berarti dua sudut di antara ketiga sudut yang ada pada segitiga ABC sudah diketahui. Dengan demikian, kita bisa menemukan sudut A-nya dulu, sudut alfanya dulu, menggunakan alfa tambah beta tambah gamma sama dengan 180 derajat. Dari sini kita bisa menemukan bahwa A-nya itu, alfanya itu sama dengan 180 derajat dikurangi beta kurang gamma. Nah, kita temukan dulu sudut alfanya. Jadi, sudut alfa itu nilainya sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 70 derajat. Nah, dengan demikian A sama dengan 6 cm berpasangan dengan sudut alfa sama dengan 70 derajat. Nah, ini sudah bisa menggunakan aturan sinus. Kita lanjutkan. Jadi, dengan menggunakan aturan sinus, kita akan memperoleh bahwa sin alfa, A per sin alfa nilainya sama dengan B per sin beta. A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Selanjutnya, A-nya kan 6. Kemudian alfanya 70 derajat. Artinya 6 per sin 70 nilainya sama dengan B per sin 80 derajat. Dari sini kita akan menemukan panjang sisi B. Panjang sisi B itu sama dengan, ini dikalikan menyilang. Panjang sisi B sama dengan 6 kali sin 80 derajat dibagi sin 70 derajat. Hasilnya sama dengan 6 kali 0,985. Dari mana 0,985? Kita ambil dari kalkulator. Tekan kalkulator, sin 80 derajat itu sama dengan 0,985. Kemudian dibagi sin 70 derajat, 0,939. Setelah disederhanakan, hasilnya kita dapatkan panjang sisi B sama dengan 6,29 cm. Nah, inilah panjang sisi B. Jadi tinggal satu lagi, yaitu panjang sisi gamma. Karena sudut gammanya diketahui, kita tinggal menghitung panjang sisi C. Jadi dengan cara yang serupa, pada cara yang sebelumnya kita akan memperoleh panjang sisi C dengan menggunakan aturan sinus, yaitu A per sin alfa sama dengan C per sin gamma. Nah, setelah dimasukkan nilainya, kita akan dapatkan bahwa ini setelah kita kali silang ini, kita akan dapatkan C sama dengan A kali sin gamma dibagi sin alfa. Jadi C itu sama dengan, masukkan A sama dengan 6, kemudian gammanya sama dengan 30 derajat. Jadi 6 kali sin 30 derajat per sin alfanya tadi 70 derajat, jadi per sin 70 derajat. Ambil nilainya, jadi C sama dengan 6 kali sin 30 tadi nilainya sama dengan 1/2.
Ini sudut khusus. Kemudian sin 70 derajat. Setelah disederhanakan hasilnya diperoleh sama dengan 3 dibagi 0,94, hasilnya sama dengan 3,19 cm. Nah, inilah panjang sisi C sama dengan 3,19 cm. Selanjutnya kita ke bagian C. Bagian C itu A-nya 6 cm, B-nya 8 cm. Kemudian sudut gammanya ini 60 derajat. Nah, bagaimana kita menggunakan aturan sinus untuk menghitung unsur-unsur yang lain? Nah, tidak satu pun di sini unsur yang diketahui berpasangan dengan sisi dan sudut. A-nya diketahui, tapi alfanya tidak diketahui. B-nya diketahui, tapi betanya tidak diketahui. Dan seterusnya, sudut gamma diketahui 60 derajat, tapi sisi C tidak diketahui. Dengan demikian, di sini kita sulit menggunakan aturan sinus. Jadi, pada soal ini tidak mungkin kita bisa menemukan pasangan sisi dan sudut yang memungkinkan kita untuk menggunakan aturan sinus untuk menyelesaikan soal ini. Kalau begitu, soal ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya setelah kita paham tentang aturan kosinus. Jadi untuk soal C ini tidak bisa dipecahkan dengan menggunakan aturan sinus, tapi sebaliknya kita akan menggunakan aturan kosinus. Ya, demikian pembahasan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan aturan sinus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ini bisa dipahami dengan baik oleh para siswa. Kemudian nanti ada tugas, saya akan kirim di ruang kelas. Mohon di-download video ini, kemudian ditonton berulang-ulang, diputar berulang-ulang sebelum menjawab atau mengerjakan tugas yang saya kirim di ruang kelas.